Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Bunpase Update bersama aku, Witasya Afinatu Sofia. Biasanya dipanggil Tasya nih. Untuk edisi kali ini, kita akan membahas seputar pendidikan bahasa Jepang Bunkasai Universitas Riau. Penasaran bukan? Nah, hari ini Maru Senpai sudah mewawancarai koordinator prodi jurusan pendidikan bahasa Jepang, yaitu Dini Budiani Sensei. Yuk, kita lihat interviewnya. Selamat sore Sensei. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Ya, terima kasih sama-sama sudah diundang ya ke sini ya. Yes. Langsung aja ke pertanyaannya Sensei. Ya. Oke. Di kapan dan bagaimana awalnya jurusan pendidikan bahasa Jepang yang didirikan di Universitas Riau? Prodi Pendidikan Bahasa Jepang itu sudah berdiri sejak tahun 2005. Tepatnya kalau dilihat dari SK pendiriannya tanggal 6 Mei tahun 2005. Jadi sudah 16 tahun yang lalu. Oh, iya. Nah, apa awalnya berdiri Prodi Pendidikan Bahasa Jepang? Karena pada saat itu ada banyak permintaan guru bahasa Jepang di level SMA. Waktu itu sedang ada kurikulum KTSP di mana bahasa asing dipelajari di tingkat SMA, salah satunya bahasa Jepang. Nah, makanya butuh banyak guru bahasa Jepang dan Unri menjawab permintaan itu. Oke, Sensei, baik. Lalu dari awal dibuka hingga kini, sudah berapa banyak alumni dari jurusan pendidikan bahasa Jepang? Kita sudah menamatkan sekitar 8 angkatan, jadi kurang lebih totalnya sekitar 300-an orang alumni kita saat ini, dan mereka tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan ada yang di Jepang juga gitu. Wow. Oke, lalu apa saja yang dipelajari pada jurusan pendidikan bahasa Jepang ini, Sensei? Seperti nama prodinya, ada pendidikan bahasa Jepang. Jadi pada program studi ini fokus mempelajari tentang bahasa Jepang. Lalu selain itu kita juga ada mempelajari tentang ilmu pendidikan. Tapi di samping itu juga ada tentang budaya, sosial, masyarakat Jepang, dan sebagainya. Oke, lalu apa saja sih keuntungan dari masuk ke jurusan pendidikan bahasa Jepang ini, Sensei? Nah, keuntungannya ya, pastinya kita akan mendidik mahasiswa untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, ya, sampai taraf intermediate. Lalu mahasiswa juga dibekali dengan ilmu pendidikan, sehingga pada saat menyelesaikan studi di program studi ini, mereka sudah punya bekal untuk menjadi pengajar bahasa Jepang. Jadi selain bisa punya kemampuan bahasa Jepang, mereka juga bisa menjadi pengajar. Lalu selain itu karena kita belajar tentang budaya asing, kita juga punya wawasan mengenai budaya Jepang. Lalu kita bisa membandingkan dengan budaya Indonesia. Lalu kita juga bisa melihat lagi bahasa Indonesia seperti apa dengan sambil kita mempelajari bahasa Jepang itu. Menurut saya seperti itu. Oke, Sensei. Pertanyaan selanjutnya, prestasi yang dimiliki oleh jurusan pendidikan bahasa Jepang sejauh ini apa saja, Sensei? Kalau dilihat dari prestasi mahasiswa sudah ada beberapa yang berprestasi di tingkat nasional, misalnya mengikuti lomba speech di tingkat nasional, ada yang sudah menjuarai tingkat regional, ada juga beberapa alumni yang pernah mengikuti speech contest di Jepang dan mereka juga berprestasi di ajang itu. Nah, kalau di tingkat prodi sendiri, saat ini prodi sudah mendapatkan akreditasi B, jadi sudah diakui oleh Dikti, dan saya rasa nanti masih banyak lagi prestasi-prestasi yang bisa kita kejar selanjutnya. Amin. Lalu karir apa saja sih yang bisa dimasuki setelah lulus dari pendidikan bahasa Jepang, Sensei? Oke, secara yang paling utama tujuan dari program studi ini adalah mendidik mahasiswa menjadi pengajar bahasa Jepang, sehingga memang karir utamanya adalah menjadi pengajar bahasa Jepang. Banyak saat ini alumni kita yang mengajar bahasa Jepang di tingkat sekolah menengah, baik sekolah menengah atas maupun sekolah menengah pertama. Tapi selain itu juga ada alumni juga mengajar di lembaga kursus, bahkan juga ada alumni yang mengajar
bahasa Indonesia buat orang Jepang. Wah, hebat. Bisa sebaliknya, gitu, bisa mengajar bahasa Jepang buat orang Indonesia, dan mereka juga punya bekal untuk mengajarkan bahasa Indonesia buat orang Jepang. Nah, selain itu ada beberapa alumni yang memilih karir berbeda dari pengajar. Misalnya mereka memilih bekerja di perusahaan Jepang, ada yang bekerja di tingkat level nasional, ada juga yang langsung pergi ke Jepang dan bekerja di perusahaan Jepang. Terus juga ada yang menjadi penerjemah swasta dan sebagainya, mungkin yang berhubungan dengan budaya Jepang. Banyak sekali ya peluangnya, Sensei. Ya. Lalu berapa sih kuota penerimaan di jurusan pendidikan bahasa Jepang Universitas Riau? Saat ini kita menerima 40 orang untuk setiap angkatannya. Walaupun beberapa tahun lalu kita sempat menerima sampai 60 sampai 70. Tapi karena mengingat kondisi dosen saat ini, maka saat ini kita menerima 40 orang saja. Baik, Sensei. Yang terakhir, apa harapan dari Dini Sensei sendiri untuk jurusan pendidikan bahasa Jepang ke depannya? Oke, pendidikan bahasa Jepang masih relatif muda sebagai prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Jadi di kalangan FKIP kita termasuk yang termuda. Sudah banyak yang dicapai, tapi ke depannya kita berharap masih banyak juga lagi yang bisa kita kembangkan, baik dari sisi mahasiswa, dosen, maupun program studi secara institusi. Jadi kita semangat ya buat mengejar berbagai macam prestasi. Dan saya rasa mahasiswa juga bisa mengembangkan kemampuannya selama belajar di program studi. Saya harap begitu. Ya, amin, Sensei. Baik, Sensei, segitu saja. Terima kasih telah menyempatkan, Sensei. Terima kasih, Marusang. Ya, Sensei. Udah ya, Vi. Ada Raffi di sini, sutradara. Ya? Oke. Iya. Iya. Saya sengaja cari latar yang terang. Kalau kuliah saya latarnya di belakang, jadi saya nggak pikirin. Tapi kalau direkam perlu dipikirkan. Hai, Sensei. Hai, cukup segitu ya. Sudah cukup, Sensei. Oke. Hai. Baik, udah ya. Udah kan? Oke, hai. Ya. Sensei, makasih ya, Sensei. Udah jemput. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita, Sensei. Hai. Wah, terima kasih Maru Senpai dan Dini Sensei. Semoga infonya bermanfaat ya. Jangan lupa stay tune terus di YouTube Bunkase Unri untuk Bunkase update berikutnya ya. Sampai jumpa.